Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph di Pulau Padar. Inilah Pulau Padar di mana kami akan mendaki 800 anak tangga. Ini baru puncak yang kedua. Saudara-saudaraku terkasih, indah bukan ciptaan Tuhan? Pokoknya semua yang dibuat oleh Tuhan itu indah, termasuk diri saya dan juga diri Anda. Percayalah itu, enggak ada yang lebih indah dari ciptaan Tuhan. Setiap hari Anda buka mata, Anda harus yakin, aku ini ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan buat gunung, kalau Tuhan buat laut, itu aja indah, apalagi diri kita sebagai manusia. Tapi sayangnya manusia seringkali ngos-ngosan ibu bapak. Ternyata manusia seringkali tidak menghargai dirinya sebagai ciptaan dan juga tidak menghargai sesamanya manusia sebagai ciptaan Tuhan juga. Entah karena manusia bisa sombong, merendahkan orang lain, tidak menggunakan waktunya, kesempatannya sebagai kesempatan yang terbaik dari Tuhan. Ini salah satu personel dari Jamaica Cafe sedang menuntun Oma, sedang turun Oma ya. Luar biasa ciptaan Tuhan. Saudara-saudara, kita akan sampai ke puncak yang sana itu puncak yang hampir nyampe. Mari, masih tinggi. Kita akan ditemani oleh firman Tuhan aja ya. Saudara-saudara, coba temukan dalam hidup Anda keindahan apa yang Tuhan berikan untuk Anda. Bisa orang mengatakan rezeki saya Romo. Ada orang mengatakan saya punya anak-anak yang baik-baik Romo. Ada juga yang mengatakan saya punya kesehatan yang luar biasa. Ada juga yang mengatakan saya sehat Romo. Seperti Oma ini luar biasa. Oma, semangat terus ya Oma ya. Ya, luar biasa. Saudara-saudara, kalau saya tanya kepada Anda, sisi positif apa yang Tuhan beri buat Anda? Sisi positif apa yang Tuhan tinggalkan buat Anda, untuk Anda temukan, untuk Anda gali, untuk bisa menjadi kekuatan Anda dalam menjalani hidup ini? Pasti banyak, saya yakin. Romo, saya coba punya satu Romo. Pasti nggak mungkin. Misalnya ini, Mas Iko. Yeah. Mas Iko, tolong sebutkan satu hal positif dalam dirimu yang diberikan Tuhan kepadamu. Bisa bernyanyi. Bisa bernyanyi. Coba nyanyi satu lagu aja. Satu bait, sorry. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Luar biasa. Terima kasih. Kalau Mas Iko itu talentanya itu nyanyi, kalau Anda apa? Silakan tulis di kolom komen. Kalau saya Romo Yosef, saya pantang menyerah orangnya. Kalau belum berhasil nggak bakal menyerah. Jangan pernah menyerah dalam hidup. Seperti ibu ini. Ibu-ibu namanya siapa Bu? Bu Heni. Bu Heni. Bu Heni capek nggak Bu? Capek sekali. Saya tunggu sini aja ya, tapi Ibu mau nyerah nggak sampai sini? Mau coba lagi? Dengkul saya mau. Dengkulnya. Ya, Oke. Tapi sampai sini aja udah luar biasa loh. Ini udah cukup tinggi tuh, lihat. Luar biasa. Inilah Pulau Padar. Sekarang ada ibu yang Ibu Reni. Nah, ini buat Cita Reni. Bu Reni, capek nggak Bu? Ambil jalan Bu. Ya. Capek nggak Bu? Sedang lah, belum ini. Sedang. Makanya. Belum. Ngos-ngosan. Iya, kalau dari atas dong sampai atas. Ibu Betty dong diwawancarai. Ibu Betty. Bu Betty mau naik lagi apa nyerah sampai sini? Nyerah, lutut Nyerah. lutut saya tuh baru naik sini udah Oke. udah panas. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih. Salah satu keunggulan yang diberikan oleh Tuhan adalah keteraturan dalam hidup kita. Percayalah, alam indah seperti ini karena semuanya teratur. Ada pasang, ada surut, ada musim hujan, ada musim kemarau. Demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita itu ada musim-musimnya. Semua sudah diatur sama Tuhan. Seringkali manusia yang mengatur dirinya sendiri. Seringkali manusia hidupnya nggak teratur. Mungkin makannya kelewat banyak, tidurnya kelewat banyak, kerjanya kelewat banyak juga, mainnya kelewat banyak. Padahal Tuhan tuh menciptakan kita itu seimbang. Nah, coba mulai dari sekarang cari keseimbangan dalam hidup Anda. Kapan harus istirahat? Kapan harus kerja? Kapan harus cari duit? Kapan harus naik? Kapan harus turun? Biar semuanya tuh udah diatur sama Tuhan. Pak Agus,
Ya. Kayaknya Pak Agus nih tipe olahraga, betul? Betul. Tiap hari olahraga, Romo. Pantesan nah. Baru 68 tahun. Baru 68 tahun. Kalau saya udah ngos-ngosan umur 45, Pak Agus tuh nggak ada ngos-ngosannya. Karena apa? Karena teratur berolahraga setiap hari. Nah, itu yang saya maksud keteraturan. Tubuh kita butuh asupan, tubuh kita butuh dilatih supaya ketika ngelewatin medan-medan berat kita sudah terbiasa. Demikian pun dengan hidup rohani kita. Kadang-kadang Tuhan kasih masalah buat kita itu buat kita belajar, tambah kuat, tambah ulet, tambah yakin. Lihat bedanya. Saya olahraga seminggu 3 kali. Pak Agus tiap hari. Saya ngos-ngosan, Pak Agus santai aja tuh. Mau 68 karena beliau nggak ngomong juga kayak saya sih ya. Nggak ngomong, masalahnya nggak ngomong. Nah, pokoknya semangat terus sampai akhir menemukan kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan dalam diri kita. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, kita hampir sampai ke puncak, tapi kayaknya enggak deh, masih jauh deh. Ini pengalaman kedua saya naik ke Padar. Tahun 2017 saya sudah sampai ke puncak, tapi waktu itu kan belum gemuk Romo Yosefnya. Sekarang udah rada gemuk, nggak tahu nih nyampe apa enggak. Tapi saya yakin saya akan nyampe ke atas. Nah, itu juga bisa menjadi renungan buat kita. Sadarlah, hidup kita itu mendaki. Hidup kita itu semangat ya. Hidup kita itu sebuah perjalanan mendaki. Jangan datar terus, jangan membosankan seperti itu. Harus yakin suatu saat nanti dengan perjuangan, dengan kegigihan, kita akan sampai ke puncak kehidupan kita. Wah. Bu, ibu senang gak Bu sampai ke puncak 3? Aduh, benar-benar perjuangan luar biasa. Keren nggak pemandangannya? Sangat luar biasa Indonesia tuh. Nah, ini ada Cidok dari Kapadokia. Besok live-nya. Nah, ini ada Ibu Ince. Halo, senang sekali di Labuan Bajo. Semangat Ince ya. Semangat. Indah pokoknya. Udah. Luar biasa. Cidok, kita bikin wawancara Cidok di sini. Ini dokter gigi. Sini. Ya, Apa yang menjadi kekuatanmu dalam hidup ini? yang pasti kekuatan saya adalah firman Tuhan setiap hari. Bakat, kemampuan yang Tuhan berikan apa? Saya bisa gambar, nyanyi. Tuh, gambar, nyanyi itu bukan kemampuan ecek-ecek, itu kalau dikembangkan kita menjadi pembawa hal-hal positif. Amin. Gitu ya. Yes, Oke, thank you, saudara-saudara, Romo. mari kita naik lagi. Masih mendaki perjalanan kita. Itulah hidup. Kadang kita ngos-ngosan dalam hidup, ya enggak? Kadang kita capek, kadang kita keringetan, kadang kita mengeluh. Tapi kalau saya mengeluh dari awal sampai puncak, saya nggak menikmati kiri kanan ciptaan Tuhan yang indah ini. Dan juga yang paling penting adalah dalam perjalanan hidup kita ini kita nggak sendirian. Kita bersama teman-teman yang lain, ada Ibu Yaya, ada Ibu Ari. Kita nggak sendirian, mereka juga berjuang bersama dengan kita. Bukan kita doang yang berjuang sendirian. Mereka capek, kita juga capek. Mereka senang, kenapa kita nggak boleh senang? Nah, itu prinsip dalam hidup. Ayo, saya udah mulai ngos-ngosan. Tapi kalau ngelihat kiri kanannya begini, kayaknya terbalas lah. Capek sedikit, nggak apa-apa. Ngos-ngosan sambil bikin rekaman video. Tapi betul-betul indah rencana Tuhan. Itu ada sampah, kita ambil. Ini pasti ibu-ibu nih, karena ada lipstiknya tuh. Di Pulau Padar kita nggak boleh buang sampah. Jangankan di Pulau Padar, di rumah kita, di tempat dimanapun jangan buang sampah sembarangan. Kebersihan itu mendukung ciptaan Tuhan, menjaga, merawat alam ciptaan. Ada ibu siapa ini? Ibu Silvi Bu, dari Laurentius. Ibu baru foto. Iya, Senang nggak? seneng banget. Luar Kemarin biasa. udah ketemu Romo di Siap. Saya Ibu Nani Ibu dari Arnoldus Bekasi. Ibu kuat Mantap. bener nih Bu, nggak ngos-ngosan. Puji Tuhan karena Yesus. Tuh, luar biasa. Luar biasa. Kita bukan cuma ditemani oleh teman-teman, sahabat, keluarga kita, tapi Tuhan menyertai kehidupan kita. Ngos-ngosan kan guys? Capek loh, tapi nggak apa-apa. Di atas tuh indah banget, lihat. Itu yang mau saya tuju.
Kayaknya dari atas tuh udah nggak ada yang lebih tinggi lagi. Kayaknya itu puncaknya Padang. Mari saudara-saudara. Tuhan udah nyiptain alam semesta seindah ini. Masa kita nggak pernah bersyukur sih dalam hidup? Coba dinikmati, dirawat, dijaga, dan juga disyukuri. Aduh, hampir nyampe. Ini belum apa-apa sama Yesus mendaki Bukit Golgota loh. Yesus jatuh sampai 3 kali. Ini nggak ada ibu-ibu yang udah jatuh. Ini saya dari tadi jalan mendaki, nggak ada yang mencela, nggak ada yang menghina, nggak ada yang ngejek. Tuhan Yesus ketika berjalan di Golgota, bayangin coba, dia dicela, orang-orang pada berteriak sama dia, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Ini capek karena saya ngomong. Perjalanan kita masih jauh ibu bapak. Bu, Ibu Pauline, apa kekuatan ibu dalam hidup yang menjadi bakat, kemampuan? Dengan Tuhan Yesus saya kuat. Wah, bener kan guys? Sama Yesus saya Tuhan Yesus menjadi kekuatan. Kalau Pak Dedi, kekuatannya hidup bapak apa Pak? Pegang. Oh, kekuatannya istri. Iya, dia Luar penolong biasa. dan pendamping. Memang kenapa istrinya Wonder Woman kah? Penolong. Seorang penolong. Ya. Penolong yang sepadan. Luar biasa. Suami menopang istri, istri menopang suami. Itulah rumah tangga. Ya namanya tangga kan ada kiri kanannya guys. Kalau tangga cuma satu sisi, ya jatuh. Nggak kuat tangganya. Nah, hampir nyampe guys. Hampir nyampe. Anda lihat itu pulau-pulau di sekitar Pulau Padar. Manusia mana yang bisa menciptakan struktur-struktur seperti itu? Nggak ada. Orang bangun rumah aja retak-retak mulu, udah baru 3 tahun. Ciptaan Tuhan abadi, everlasting, sejauh manusia mau merawatnya guys. Dalam perjalanan kita, jalan hidup kita juga ada nggak semua jalannya mulus. Udah bernanjak, berbatu-batu, tapi selalu ada ini guys. Ada pertolongan, ada tali yang bisa kita pegang. Nah, kalau kehidupan kita ada Tuhan. Kalau talinya di situ, jalannya begini, nggak dipegang talinya, ya kita jatuh. Maka dari itu, seperti perjalanan kita yang berat, pegang Tuhan. Jadikan Tuhan kekuatan penopang kita. Seperti yang kita lihat di sini, banyak pendaki memegang tali di kiri kanan perjalanan mereka. Nah, di atas ada Romo Bekti. Halo. Romo TikTok paling terkenal se-Indonesia. Kita wawancara dulu ya guys. Halo. Halo guys. Romo Bekti, capek nggak? Wah, capek lah pasti. Ini kita udah di puncak ya Romo? Hampir. Romo, Yes. keunggulan kekuatan Romo dalam hidup apa Romo? Keunggulan saya adalah Bukan berat badan loh. bukan. Saya selalu merasakan sukacita dalam situasi apapun. Karena bersama dengan Tuhan selalu ada sukacita. Tuh kan, Gitu. semua orang yang saya tanyain sukacitanya satu, dalam Tuhan. Iya, walaupun capek ya. Lanjut. Nah, inilah puncak Pulau Padar. Anda bisa lihat. Ini puncak Pulau Padar. Luar biasa ciptaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur karena Engkau baik. Sampai di perjalanan saya selanjutnya. Bye bye.